Tanaman cabai adalah tanaman yang memiliki rasa pedas. Secara umum, tanaman ini memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin. Tanaman cabai merupakan buah atau tumbuhan dari genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran ataupun buah-buahan sesuai dengan kebutuhannya. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan morfologi tentang cabai rawit. Jadi, mari kita saksikan video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Anggraini dengan NPM E1J022059 dari kelas C Program Studi Agroekoteknologi. Di sini saya ingin mempresentasikan project method, yaitu morfologi dari cabai. Yang pertama ada morfologi akar. Sistem perakaran pada tanaman cabai rawit yaitu perakaran akar tunggang, di mana akar terdiri dari akar utama dan akar lateral. Pada akar lateral keluarlah serabut-serabut akar yang disebut juga dengan akar tersier. Sifat perakaran pada tanaman cabai merupakan perakaran yang tidak dalam. Ujung akar hanya mampu menembus tanah pada kedalaman 30-55 cm, sehingga tanaman ini mampu tumbuh dan berkembang baik pada tanah yang gembur. Adapun sifat khusus pada akar ini yaitu akar memiliki bintilan-bintilan kecil di sekujurnya. Bintilan-bintilan ini berfungsi sebagai mencari sumber makanan dengan menyerap unsur-unsur zat hara yang ada pada dalam tanah. Morfologi yang kedua yaitu morfologi batang. Batang pada tanaman cabai rawit pada umumnya sama seperti batang-batang pada tanaman lainnya, yaitu berruas-ruas, berbuku-buku, dan tumbuh ke atas. Namun, pada batang tanaman cabai rawit memiliki sedikit kambium sehingga batang tanaman cabai rawit ini sedikit berkayu. Bentuk batang pada tanaman cabai rawit sendiri yaitu bulat dengan bulu-bulu yang ada pada batang tersebut. Bulu-bulu halus ini banyak ditemukan pada batang yang masih muda. Arah pertumbuhan batang tanaman ini yaitu tumbuh ke atas dengan percabangan membentuk cabang dikotong atau menggarpu, di mana pertumbuhan cabang ini condong ke atas dominan membentuk sudut 45 derajat. Morfologi yang ketiga ialah morfologi daun. Daun pada tanaman cabai merupakan daun tunggal dengan bangun daun membentuk bulat telur memanjang dengan ujung yang runcing dan pangkal yang tumpul. Tepi daun ini yaitu rata dengan toreh yang merdeka. Fungsi daun sendiri yaitu sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis. Morfologi yang selanjutnya yaitu bunga. Pada tanaman cabai rawit, bunga digolongkan ke dalam bunga lengkap karena bunga memiliki kelopak, mahkota, putik, dan juga benang sari. Serta bunga tergolong ke dalam bunga sempurna dan bunga tunggal. Pada tanaman cabai disebut juga dengan tanaman bermah-satu, karena pada bunga cabai terdapat dua alat reproduksi dalam satu tumbuhan. Kemudian pada kelopak cabai membentuk bentuk tabung, di mana kelopak ini berfungsi untuk melindungi kuncup saat sedang berkembang. Kemudian ada pun mahkota pada tanaman cabai yaitu membentuk bentuk bintang. Fungsi bunga sendiri yaitu sebagai tempat reproduksi atau perkembangbiakan dan sebagai tempat penyerbukan. Morfologi yang selanjutnya yaitu morfologi buah. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa cabai juga termasuk ke dalam golongan buah. Karena apa? Karena cabai memiliki biji dan muncul pada bunga. Cabai termasuk ke dalam buah sejati tunggal berdaging yang termasuk ke dalam golongan buah buni. Pada cabai hanya terdapat dua lapisan. Yang pertama, lapisan terluar cenderung tipis dan lunak, dan yang kedua lapisan dalam cenderung tebal, lunak, dan berair. Selanjutnya yaitu morfologi cabai. Tanaman cabai tergolong dalam tumbuhan yang menghasilkan biji. Biji pada cabai tertutup oleh kulit buah sehingga tergolong ke dalam tumbuhan berbiji tertutup. Lembaga pada biji cabai terbagi dalam dua lembaga sehingga dimasukkan ke dalam kelas biji terbelah atau dikotil. Perkecambahan pada biji cabai termasuk ke dalam perkecambahan epigeal.
Selanjutnya, morfologi organa metafora dan organa aksesoria. Pada tanaman cabai terdapat organa metafora yang berupa kuncup. Kuncup tersebut yaitu kuncup daun, yang di mana tumbuhnya kuncup ini ada pada ketiak daun. Kemudian adapun organa aksesoria pada tanaman cabai yaitu bulu-bulu halus yang ada pada batang tanaman cabai. Pada umumnya bulu-bulu ini tumbuh banyak pada batang tanaman cabai yang masih muda. Terakhir adalah manfaat atau kegunaan dari cabai. Banyak dari kita yang belum mengetahui manfaat dari cabai. Selain sebagai bahan masakan, cabai juga memiliki banyak manfaat ataupun kegunaan, seperti dapat menyembuhkan penyakit kronis, membunuh sel kanker, melancarkan pencernaan, membantu pembentukan sel darah merah, mengurangi stres, dan mengatasi hidung tersumbat akibat pilek ataupun flu. Sekian tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya sendiri, saya mengucapkan mohon maaf, dan apabila ada kekurangan dari PPT yang saya buat, saya juga ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.